Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Setelah mengumumkan kartu grafis Radeon RX 7800 XT dan RX 7700 XT, AMD juga sekaligus mengumumkan Fidelity FX Super Resolution 3 Fluid Motion atau disingkat FSR yang menyaingi DLSS 3 milik Nvidia. FSR 3 akan mampu mendukung GPU merek lain seperti pada FSR 2. FSR 3 ini selain dapat bekerja di Radeon RX 7000 terbaru serta kartu grafis RDNA 2 seri RX 6000 generasi sebelumnya dan juga bisa dipakai untuk kartu grafis Nvidia GeForce seri RTX 40, RTX 30 dan RTX 20. FSR 3 ini sendiri kurang lebih persis seperti yang dimiliki oleh DLSS 3. AMD sayangnya tidak menjelaskan secara rinci akan teknologi di balik FSR 3 ini. Pihak terkait hanya memberikan contoh bagaimana game Forspoken yang memiliki 36 FPS di resolusi 4K bisa mendapatkan 122 FPS di resolusi yang sama dengan preset performance di FSR 3. Sementara di resolusi 1440p dengan ray tracing ultra high, game yang sama menghasilkan 64 FPS dan bisa naik menjadi 106 FPS tanpa peningkatan resolusi asli. AMD mengumumkan bahwa selain Forspoken akan ada sejumlah game AAA lainnya yang dapat menggunakan fungsi yang serupa, seperti diantaranya Avatar Frontiers of Pandora, Cyberpunk 2077, Warhammer 2 Space Marine, Frostpunk 2, dan banyak lagi game lainnya. AMD juga telah bekerja sama dengan sejumlah studio dan publisher game untuk mengembangkan teknologi FSR 3 ini untuk bisa digunakan pada game mereka, termasuk Ascendant, Square Enix, Ubisoft, CD Projekt Red, dan game studio serta publisher lainnya. Nah, teman-teman ada yang tertarik untuk mencoba AMD Fidelity FX versi terbaru ini? Ingat ya, para pengguna GPU RTX juga bisa pakai FSR 3 ini juga loh. Wah, kayaknya seorang di MSI melakukan blunder nih. Perusahaan ini nggak sengaja rilis sebuah video YouTube ke publik yang isinya detail prosesor Intel Core generasi 14 alias Raptor Lake Refresh yang belum resmi diluncurkan. Bahkan dalam video ini tertulis NDA, do not share, yang mana artinya non-disclosure agreement dan buat keperluan internal saja. Video ini pastinya langsung dihapus nggak lama setelahnya. Tapi bukan kaum netizen namanya kalau nggak cepat gerakannya. Video ini sendiri memperlihatkan kalau hanya Core i7 14700K dan 14700KF yang dapat core tambahan. Sedangkan 13700K Gen 13 punya 8 P-core dan 8 E-core. Prosesor generasi 14 bakal ketambahan 4 efisiensi core, jadi totalnya 20 core. Hal ini bikin model Core i7 bisa nawarin peningkatan sampai rata-rata 17% buat aplikasi multi-thread. Dua smartphone misterius dari Redmi kelihatan muncul dari sertifikasi Badan Telekomunikasi TENA di China baru-baru ini. Diduga dua perangkat ini adalah bagian dari Redmi Note 13 series. Masing-masing punya nomor nih, yang diprediksi Redmi Note 13 Pro dan Redmi Note 13 Pro Plus. Sertifikasi ini juga turut mengungkapkan spesifikasi kunci termasuk dukungan konektivitas 5G dari kedua perangkat ini. Nggak cuman itu, keduanya dikabarkan punya layar 6,67 inci OLED dengan resolusi 2712 x 1220 pixel. Chipsetnya bakal beda dengan clock speed 2,4 GHz dan 2,8 GHz. Kabarnya model Pro Plus bakal ditenagai sama SoC Dimensity 7200 dari MediaTek. Kalau soal RAM, untuk versi Pro Plus ini kabarnya sampai 18 GB, sedangkan yang Pro RAM-nya sebesar 16 GB. Untuk baterainya masing-masing 5020 mAh dengan fast charging 67W dan 4880 mAh dengan fast charging 120W. Tapi untuk lengkapnya kita tunggu saja nanti ketika peluncuran resminya ya. TCL yang mungkin udah nggak asing lagi dengan rangkaian produk display populernya, baru saja meluncurkan TV terbarunya yang disebut X11G Max QD Mini LED TV. Menariknya, ini jadi TV QD Mini LED dengan ukuran paling besar di dunia sekarang. Dengan besar layarnya yang mencapai 111 inci, TV ini hadir sebagai TV mewah yang punya brightness sampai 5000 nits, mengusung sekitar 20.000 zona lampu latar LED individual, di mana ini 4 kali lipat lebih banyak ketimbang TV TCL seri X11G. Layarnya sendiri punya rasio 7000:1 dengan waktu respon 1 milisecond. Prosesornya pakai TCL Lingyao M2 dengan chip peningkatan gambar TXR Mini LED. Buat audio pakai sistem Onkyo Hi-Fi 6.2.2 buat detail suara yang lebih imersif. Harganya Rp160 juta per unit. Ada yang tertarik? Sharp, brand legend ini sudah meresmikan pabrik mereka di Indonesia yang berlokasi di Kerawang International Industry City, Jawa Barat. Pabrik seluas 3,5 hektar ini dibangun sejak Februari 2022. Nilai investasinya Rp528 miliar. Jadi, apa yang Sharp produksi di pabrik barunya ini? Ini adalah pabrik buat produk AC punya Sharp. Pembukaan pabrik ini jadi langkah buat Sharp biar bisa memenuhi permintaan ekspor dan domestik. Saat ini, Sharp menempati posisi pertama di pasar AC Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 42%. Adapun pabrik baru ini punya kapasitas produksi sekitar 900.000 unit per tahunnya buat tahun pertama dan bakal terus meningkat.
Kalian ngerasa nggak kalau YouTube belakangan ini makin banyak iklannya? Bahkan, YouTube diketahui bakal memperkecil ukuran dari tombol skip iklan ini dan tampilannya agak lebih transparan dari sebelumnya. Apa alasannya? Melansir dari Search Engine Land, YouTube konfirmasi sedang menguji coba hal ini di seluruh platform, baik itu di website desktop atau perangkat mobile. Katanya sih, perubahan ini dilakukan buat menyelaraskan dengan tampilan baru YouTube yang dirombak akhir tahun lalu. Tombol skip ads ini biasanya berbentuk persegi panjang dan berada di pojok kanan bawah. Nah, pada tampilan terbaru, tombol tersebut dibuat lebih kecil dan terlihat lebih transparan dengan bentuk ujung sudut membulat. Ini tentu saja membuat tombol ini jadi sulit untuk terlihat sehingga pengguna yang tidak memakai YouTube Premium akan menonton secara penuh iklannya. Walaupun belum mulai diterapkan saat video ini dibuat, tapi menurut kalian bagaimana? Apakah perubahan ini memang hanya untuk sekedar estetika aja atau memang ada maksud komersial di belakangnya? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.